Di awal episode, tampak seorang gadis berambut putih mencolok tengah memeluk seorang anak laki-laki di pangkuannya sambil berteriak histeris di tengah hujan deras. Setelah adegan kilas balik itu berakhir, gadis tersebut terlihat berada dalam kokpit sebuah robot tempur yang tengah melesat di udara menuju suatu lokasi. Ia menyatakan bahwa tugasnya telah selesai. Tak lama kemudian, berbagai misil dan kapal perang otomatis mulai mengejarnya. Satu persatu ia hadapi, bertempur habis-habisan dan menghancurkan semua yang menghalanginya. Sosok gadis ini benar-benar luar biasa. Ia lalu memodifikasi bentuk robotnya menjadi mode perairan dan menyelam ke dalam laut, tetap melanjutkan pertempuran di bawah air meski terus dibombardir oleh serangan. Kapal-kapal perang musuh pun ia hancurkan tanpa ragu. Dan yang mengejutkan, semua ini hanyalah bagian awal dari episode tersebut. Aksi-aksi di episode ini memang memukau. Ia berenang di antara reruntuhan kota yang telah tenggelam, memasuki sebuah terowongan rahasia, dan seluruh animasinya terasa begitu hidup dan memanjakan mata. Ketika keluar dari kendaraan tempurnya, sang protagonis wanita terlihat menarik pedangnya, bersiap menghadapi musuh. Saat ia mengamati sekeliling, puluhan mata merah menyala bermunculan dari kegelapan, mengepungnya secara tiba-tiba. Di bagian berikutnya, muncul sosok anak laki-laki yang juga berambut putih dan tubuhnya dibalut perban. Ia tampak serius memandangi layar komputer, hingga akhirnya diketahui bahwa namanya adalah Roku. Ia menerima pesan dari komandannya untuk segera pergi membantu pasukan Yorha karena salah satu prajurit sedang terjebak dan sangat membutuhkan pertolongan. Sementara itu, Akase, karakter utama perempuan yang sangat memesona, tengah berjuang sendirian menghadapi kawanan robot. Dengan senjata andalannya, ia menyerang musuh-musuh itu satu persatu, dibantu oleh robot pendamping yang turut menebas lawan dari udara. Kehebatannya begitu mencolok, ia berhasil mengalahkan sekitar 500 hingga 600 unit robot sendirian. Ia terus menerobos dan menghancurkan barisan musuh tanpa henti. Namun, tiba-tiba muncul sebuah mesin raksasa yang menghancurkan dinding di hadapannya dan langsung menyerang. Ia berusaha kabur dengan bantuan unit terbangnya, namun area di sekitarnya telah porak-poranda. Di saat genting itulah, Roku muncul, menembakkan misil dari mechanya dan menegaskan bahwa ia datang untuk membantu dan memastikan keselamatannya. Akhirnya terungkap bahwa nama gadis itu adalah Akase. Mengapa ia dinamai demikian masih menjadi misteri. Roku ternyata datang atas perintah langsung dari jenderalnya. Setelah pertempuran itu mereda, mereka berdua duduk bersama untuk melakukan survei lapangan, mengamati lingkungan sekitar dan mengidentifikasi keberadaan robot-robot bermata kuning sambil mengumpulkan data penting sebelum melanjutkan misi. Saat itu, Akase menegur Roku agar berhenti memanggilnya dengan sebutan Nona secara terus-menerus. Ketika ia sedang menikmati makanannya, tiba-tiba ia merasakan gangguan dari dalam dirinya, tempat di mana Akase sebelumnya masuk, dan ternyata serangan sedang terjadi. Bahkan Roku pun terkena dampaknya. Dalam situasi darurat itu, ia menanamkan Golden Orb ke dalam tubuhnya sendiri, menyatakan bahwa kini saatnya untuk bertarung mati-matian. Lalu, Akase tampak dikepung oleh sejumlah robot besar yang mulai menggempurnya. Meski ia mencoba menghindari dan bertahan, serangan mereka terlalu kuat hingga akhirnya ia tertangkap. Di sisi lain, Roku pun diserang oleh dua robot raksasa yang mencoba menghancurkannya dengan tangan kosong. Namun, dengan kekuatan dan keberaniannya, Roku berhasil membalikkan keadaan dan menghancurkan semua musuhnya. Selanjutnya, ditampilkan adegan di mana Roku berhasil masuk ke dalam sistem robot melalui proses peretasan yang rumit. Sementara itu, Akase hanya bisa duduk diam, memperhatikan jalannya peristiwa tanpa bisa berbuat banyak. Begitu Roku berada di dalam sistem robot tersebut, ia mulai menembus seluruh data yang ada di dalamnya. Setelah berhasil meretas dan keluar dari sistem itu, terlihat bahwa robot raksasa yang berdiri tepat di belakang Akase tiba-tiba terhenti dan roboh menghantam tanah, pertanda bahwa sistemnya telah berhasil dikuasai. Namun di saat bersamaan, Roku justru mendapat serangan balik yang menghancurkan tubuhnya hingga ia jatuh ke bawah. Salah satu kakinya patah, dan disitulah terungkap bahwa sebagian tubuh Roku ternyata merupakan bagian dari mesin. Bahkan meski tubuhnya terluka parah, darah tetap mengalir dari luka-lukanya. Saat itu, Akase segera memerintahkan robot terbang miliknya untuk memberikan pertolongan, tetapi Roku menolaknya dengan tegas, menyampaikan bahwa mereka tak punya cukup waktu dan menyarankan agar Akase segera pergi dari tempat itu dengan membawa mecha miliknya. Tanpa membuang waktu, Akase pun menyetujui permintaan tersebut. Ia segera masuk ke dalam mecha milik Roku dan bersiap melanjutkan pertempuran. Sementara itu, Roku berbicara kepada robot terbangnya, memintanya untuk segera membuat salinan cadangan data milik Akase. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa kemungkinan mereka berdua tidak akan selamat dari situasi yang sedang berlangsung. Tiba-tiba, salah satu robot musuh meluncurkan serangan api ke arah mereka.
Akase pun menghadapi robot tersebut dalam pertarungan yang berlangsung sangat intens. Namun, kekuatan lawan ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan, dan perlahan-lahan situasi mulai berpihak kepada musuh. Akase pun akhirnya keluar dari mechanya dan melanjutkan serangan secara langsung menggunakan pedang, tetapi serangannya tidak memberikan dampak besar. Sebuah ledakan dahsyat terjadi dan menyebabkan Akase terpental jatuh ke bawah. Walaupun terluka, ia tetap berusaha bangkit dan perlahan berjalan menghampiri Roku. Saat keduanya bertemu, mereka saling menggenggam tangan dan dalam diam memahami bahwa kemungkinan besar ini adalah akhir dari segalanya. Roku kemudian menyampaikan bahwa ia telah mengaktifkan black box miliknya. Mendengar itu, Akase pun mengeluarkan black box miliknya juga, dan dalam benaknya ia merasa sangat bersyukur karena telah bertemu dengan Roku, meskipun semuanya tampaknya akan berakhir di titik ini. Tak lama kemudian, keduanya mengaktifkan black box mereka sepenuhnya. Ledakan besar pun terjadi dan meluluhlantakkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dalam adegan selanjutnya, Akase terlihat terbangun dari tidur panjangnya. Penampilannya sangat menawan, dengan tatapan mata yang tampak sempurna. Begitu kesadarannya pulih, ia langsung berlari mencari keberadaan Roku. Ketika akhirnya ia menemukannya, ia menyampaikan rasa terima kasihnya atas tindakan Roku yang telah menyelamatkan datanya. Namun Roku hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa meskipun ia berhasil menyimpan salinan data milik Akase, ia sendiri tidak sempat membuat salinan data dirinya. Ia mengakui bahwa ia lupa melakukan backup, sehingga kini ia tidak memiliki kenangan apapun tentang masa lalunya. Dari adegan ini, menjadi jelas bahwa dalam dunia anime ini, siapapun yang kehilangan tubuh fisiknya masih bisa hidup kembali, asalkan data mereka telah dicadangkan sebelumnya. Setelah itu, Akase kembali menyampaikan rasa terima kasih kepada Roku dan berjalan pergi. Namun saat ia menggenggam tangannya sendiri, ia menyadari bahwa ingatannya tentang siapa sebenarnya Roku perlahan mulai menghilang. Di adegan selanjutnya, terungkap latar dunia yang porak-poranda ini, memperlihatkan bagaimana makhluk asing datang menyerbu manusia. Untuk menghindari kehancuran total akibat invasi alien tersebut, umat manusia memilih mengungsi ke bulan. Sementara itu, bumi kini hanya dihuni oleh para alien beserta pasukan robot mereka. Dalam upaya merebut kembali planet asal mereka, manusia menciptakan android sebagai garis pertahanan utama. Android ini bertugas untuk memulihkan kondisi bumi dan mengembalikannya ke tangan manusia. Pemimpin mereka adalah seorang wanita yang memesona dan penuh harisma, dengan semboyan yang membakar semangat, Glory to Mankind. Organisasi yang menaungi mereka dikenal dengan nama Yorha. Kemudian, adegan berpindah ke sosok sebuah robot yang tergeletak di permukaan bumi. Mulut robot itu tampak memiliki garis yang menjadi ciri khasnya. Saat ia terbangun dan mulai menyadari lingkungan sekitar, ia mendapati sejumlah boneka tergeletak di dekatnya, yang ternyata adalah tubuh android berbentuk manusia yang telah kehilangan nyawanya. Perlahan, kesadarannya mulai terkumpul, dan dengan langkah goyah, ia mulai bergerak. Sambil berjalan, robot itu mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu, menampilkan gestur yang menyerupai perilaku manusia. Menariknya, sekumpulan robot lain mulai mengikuti di belakangnya, seakan menjadikannya sebagai pemimpin. Di sisi lain, tampak adegan menegangkan saat sekelompok robot menyerang seorang manusia dan mengakhiri hidupnya. Setelah itu, robot utama tadi melanjutkan perjalanannya menuju sebuah pabrik robot, tempat para robot yang rusak dirawat dan diperbaiki. Ia memperbaiki dirinya sendiri dan melanjutkan perjalanan panjangnya. Di tempat itu juga tergambar jelas bagaimana siklus hidup para robot berlangsung. Mereka yang sudah rusak dibuang, sementara yang masih layak pakai tetap digunakan untuk menjalankan tugas. Suatu ketika, robot itu menemukan sebuah buku, dan di dalamnya terdapat pembatas buku berbentuk bunga. Di lingkungan tersebut, para robot terlihat berusaha meniru gaya hidup manusia. Mereka menonton televisi, mempelajari sejarah peradaban manusia, termasuk momen pendaratan di bulan, dan menonton beragam film. Robot ini pun turut membaca dan menyerap berbagai informasi. Dalam perjalanan berikutnya, ia berhadapan dengan seorang manusia yang menyerang tanpa peringatan, namun ia memilih untuk tidak membalas dan terus berjalan. Di tengah langkahnya, seekor robot kecil memanggilnya dengan sebutan, kakak. Dan tak lama kemudian ia menemukan bunga putih yang menarik perhatiannya. Ia pun memutuskan untuk merawat bunga tersebut. Namun, saat dipandanginya, bunga itu perlahan layu dan mati. Momen ini membuatnya tersadar bahwa ia harus mencari bunga serupa dan mencoba menyelamatkannya. Ia lalu menyiram air ke atas biji bunga dan saat itu juga, warna matanya berubah dari merah menjadi kuning. Sejak saat itu, setiap hari ia tekun merawat benih tersebut, menyiraminya dan membiarkannya tumbuh dengan penuh harapan. Sementara di sekelilingnya, pertempuran dan serangan terhadap robot terus berlangsung. Setiap hari ia memantau perkembangan bunga itu, hingga akhirnya memutuskan untuk mengajarkan robot lain cara merawat dan menyiram bunga.
Perlahan tapi pasti, sebuah taman bunga yang memesona pun tercipta di tempat itu. Di tempat lain, sekelompok manusia yang terdiri dari campuran cyborg dan manusia murni membentuk barisan perlawanan. Tugas utama mereka adalah menyerang dan menghancurkan robot-robot. Pada suatu hari, pemimpin kelompok ini menyampaikan bahwa meski mereka terus berada di bawah tekanan dan serangan, mereka tidak boleh menyerah dalam misi untuk merebut kembali bumi. Namun, ketika diskusi mereka berlangsung, sebuah pasukan besar robot tiba-tiba muncul dari kejauhan, siap melancarkan serangan. Di saat yang bersamaan, pada adegan berikutnya, tampak Akase terbangun dari posisi tidurnya dan tampak kebingungan akan keberadaannya, lalu menoleh ke arah Roku. Dengan penuh kegembiraan, Roku menyambut kebangunan Akase, yang kemudian merasa senang bisa mendengar suara temannya itu. Tak lama setelah itu, Akase menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh komandannya, dan ia harus segera menemui sang atasan untuk berbicara dengannya. Usai berbincang dengan sang jenderal, Akase diberi penjelasan bahwa sebelumnya mereka telah menghancurkan kotak hitam, yang menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Namun, untungnya, data memori mereka berhasil disalin dan disimpan, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup kembali dalam wujud semula. Misi mereka selanjutnya adalah menuju bumi, karena di sana pasukan perlawanan tengah mengalami serangan besar. Tugas Akase dan Roku bukan untuk bertempur, melainkan mengamati situasi yang terjadi di lokasi tersebut. Di sisi lain, pasukan robot mulai menggempur para pejuang manusia dengan tembakan bertubi-tubi menggunakan senjata berat. Pemimpin kelompok manusia memerintahkan agar mereka tetap bertahan hingga akhir dan segera menyusun strategi serangan balasan. Di tengah kekacauan, taman bunga yang telah dengan susah payah dibangun oleh salah satu robot besar justru hancur dihantam serangan. Robot besar itu diliputi rasa kecewa mendalam melihat hasil karyanya lenyap begitu saja. Ketika robot-robot itu melangkah lebih jauh, mereka tanpa sengaja menginjak ranjau darat dan meledak. Para manusia yang menyaksikan hal tersebut sempat kebingungan karena tak tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Namun, sang pemimpin memberi arahan agar tidak panik dan memerintahkan mereka untuk menghancurkan jembatan sebagai upaya perlindungan. Saat mereka berupaya melaksanakan perintah tersebut, tiba-tiba sebuah roket menghantam jembatan dan menghancurkannya secara total, menewaskan seluruh pasukan robot. Pelaku serangan ini masih menjadi misteri. Di tengah medan tempur, sebuah robot yang berada di pihak manusia akhirnya roboh dan menghembuskan napas terakhirnya di samping bunga-bunga yang sempat tumbuh. Itulah akhir dari kisah sang robot baik hati tersebut. Tak lama kemudian, pemimpin manusia melihat kemunculan Akase dan Roku yang baru saja tiba. Ketika Akase menginjakkan kaki di medan perang, ia langsung menyingkirkan pasukan robot yang masih tersisa dengan cepat dan efisien. Meskipun awalnya mereka datang hanya untuk menjalankan misi pengamatan, pada akhirnya mereka menyadari bahwa para pejuang perlawanan sangat membutuhkan bantuan. Karena itulah mereka tergerak untuk turun tangan. Kapten kelompok manusia sempat mengatakan bahwa dirinya tahu keduanya tidak berniat membantu sejak awal. Di saat bersamaan, sebuah robot lain menyerang sang kapten, namun ia berhasil menghindar dan menyelamatkan diri. Akase bersama Sua pun segera menghabisi robot penyerang tersebut. Setelah itu, para pejuang perlawanan yang selamat pun mengucapkan terima kasih kepada Akase dan rekan-rekannya atas bantuan mereka. Namun, dalam hati kecil kapten, ia merasa ada sesuatu yang janggal dan sulit dipercaya. Saat pemikiran itu melintas, kenangan masa lalunya perlahan muncul di benaknya. Pada adegan berikutnya, terlihat sekelompok robot tengah mempelajari kebudayaan manusia di sebuah bangunan besar yang memancarkan cahaya terang. Sementara itu, para pahlawan yang baru saja membantu perlawanan dibawa menuju desa oleh para pejuang. Di akhir adegan, dua gadis kembar yang sangat menggemaskan terlihat memandangi para pahlawan itu dengan tatapan aneh dan penuh rasa ingin tahu. Saat mereka tiba di desa itu, pemandangan yang mereka temukan begitu sunyi dan rusak, seperti tempat yang telah lama ditinggalkan. Mereka melanjutkan perjalanan dan masuk ke kamp perlawanan, di mana ternyata terdapat sebuah desa besar yang masih dihuni oleh banyak orang. Di sana, Akase menegaskan kepada Sua agar tidak lagi memanggilnya dengan sebutan Miss. Tak lama kemudian, muncul seorang pria berambut lebat yang mencoba menawarkan berbagai jenis senjata kepada mereka. Namun, suasana berubah saat seorang pria berkacamata tiba-tiba datang dan memperingatkan mereka agar tidak membeli apapun dari penjual tersebut, karena ia dikenal suka menipu. Menanggapi peringatan itu, para pahlawan memutuskan untuk tidak membeli satupun senjata dari pria tersebut. Salah satu dari mereka meyakinkan yang lain bahwa mereka tak perlu khawatir karena perlengkapan yang mereka bawa dalam tas sudah cukup. Pemimpin kamp perlawanan pun akhirnya menghampiri mereka, dan dengan nada penuh penyesalan, ia menyampaikan permintaan maaf karena sebelumnya sempat meragukan niat mereka. Kini, ia mengakui bahwa mereka memang datang untuk membantu. Tiba-tiba, muncul seorang gadis yang tampak baru, dan dengan penuh antusiasme,
ia menyadari bahwa mereka adalah android. Gadis itu merasa takjub dan menunjukkan ketertarikan besar. Di markas pusat, beberapa wanita terlihat sedang berbincang dengan atasan mereka. Dalam percakapan tersebut, terungkap bahwa tujuan pengiriman para pahlawan bukanlah untuk membantu secara langsung, melainkan hanya menjalankan tugas pelayanan. Namun, bos mereka menanggapi dengan tidak antusias. Ia mengakui bahwa meskipun para android itu memang membantu umat manusia, ia pribadi tidak menyukai para pejuang perlawanan karena dinilai hanya membuang waktu. Ia bahkan mengatakan bahwa mereka sebaiknya kembali ke bulan agar dapat diawasi dengan lebih baik. Sementara itu, gadis yang tadi muncul semakin tertarik pada para android. Ia bahkan meminta izin untuk membongkar dan memeriksa robot-robot terbang yang dimiliki mereka, namun permintaannya ditolak. Setelah itu, para pahlawan mempelajari peta dan menyusun rencana serangan selanjutnya. Mereka pun kemudian menaiki sebuah kendaraan dan bergerak menuju lokasi baru yang akan dipandu oleh seorang wanita yang dikenal dengan sebutan Jackass. Wanita itu menyemangati mereka untuk melanjutkan perjalanan sambil menjanjikan akan menunjukkan wilayah baru. Namun, di tengah perjalanan, dua robot terbang yang mereka miliki mendadak jatuh ke tanah. Para pahlawan dengan sigap mengambil dan membersihkan robot-robot itu. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri gurun, sembari memikirkan berbagai kemungkinan yang akan mereka hadapi. Tanpa diduga, mereka disergap oleh robot-robot raksasa di wilayah Pakistan, dan kemunculan sosok The Robot King menandai dimulainya pertempuran sengit. Kedua pihak saling menyerang, para pahlawan mengandalkan pedang mereka untuk melawan. Di saat bersamaan, Roku mengaktifkan mode peretasan dan memasuki sistem salah satu robot raksasa dengan menyusup ke dalam tubuhnya. Di sana, ia menemukan sebuah pintu, dan saat membukanya, ia melihat deretan angka misterius. Setelah masuk lebih dalam, Roku mendapati suatu peradaban aneh, di mana sosok-sosok yang tampak seperti robot sebenarnya adalah manusia yang sedang menjalani semacam ritual. Kebingungan pun muncul saat ia menyadari bahwa data yang dilihatnya sangat kacau dan tak seharusnya ada dalam sistem tersebut. Tiba-tiba, sebuah robot muncul dan mulai menari dengan lincah. Di dunia nyata, mereka juga menemukan bahwa robot besar yang menjadi musuh utama berada di lokasi yang sama. Para pahlawan bertindak cepat dan memotong robot itu hingga terbelah dua, lalu melarikan diri sambil mengakui betapa sulitnya proses peretasan data tersebut. Tak lama kemudian, robot itu meledak dan tubuhnya jatuh. Di momen yang sama, Akase muncul dan menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, Jackass menemukan potongan tubuh robot dan tampak sangat gembira. Ia menyatakan bahwa hidupnya kini telah berubah drastis, dan menegaskan bahwa para android itu adalah salinan duplikat yang menakjubkan. Mereka kemudian melihat sesosok robot kecil yang tiba-tiba melompat dan berlari menjauh dari mereka. Merasa penasaran, mereka pun bertanya-tanya dalam hati mengapa robot tersebut tampak ketakutan, lalu memutuskan untuk mengejarnya. Pengejaran itu membawa mereka ke sebuah desa yang telah luluh lantak. Ketika mereka menyaksikan kehancuran desa itu, tiba-tiba terdengar pesan dari atasan mereka yang mendadak terputus di tengah komunikasi. Hal itu membuat mereka kebingungan dan bertanya-tanya mengenai penyebab hilangnya sinyal secara mendadak. Di sisi lain, Jackass yang memperhatikan keadaan sekitar melihat berbagai hal aneh dan akhirnya kembali menemukan robot kecil yang sama. Tanpa ragu, ia pun segera berlari mengejarnya. Mereka kemudian menyadari bahwa dunia tempat mereka berada kini dipenuhi oleh tubuh-tubuh android yang sudah rusak parah. Salah satu tubuh bahkan terlihat menyerupai Akase, meski dengan rambut hitam. Saat itulah Jackass menyaksikan sosok kehidupan yang tak lazim, menyerupai mesin hidup, membuatnya bingung dan bertanya-tanya dalam hati tentang makhluk aneh itu. Sementara itu, G menemukan sebuah lubang besar, dan ketika mereka mendekatinya, terlihat bangunan raksasa yang terbentuk dari gabungan berbagai jenis mesin. Keanehan tempat itu membuat mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba terjadi gempa hebat yang membuat mereka terperosok ke dalam tanah. Untungnya, dengan bantuan robot mereka bisa turun dengan aman ke bawah. Saat menatap ke bawah, mereka melihat sekelompok robot sedang menari dan melakukan gerakan-gerakan aneh yang sulit untuk dijelaskan. Ternyata, para robot itu sedang menirukan perilaku manusia. Fenomena aneh itu membuat mereka heran karena robot tidak seharusnya bertindak seperti itu. Namun, situasi berubah cepat ketika para robot mulai menatap mereka dengan mata berwarna kuning, menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali, lalu mulai menari dengan cara yang semakin gila, bahkan saling memanjat satu sama lain. Ribuan robot tiba-tiba bermunculan dan semuanya mulai memanjat menuju sebuah bola raksasa. Di atas bola tersebut, mereka menyatu dan membentuk sosok robot baru yang menyerupai manusia. Setelah transformasi itu, robot baru tersebut memiliki penampilan yang mengesankan, seperti seorang pahlawan. Bahkan ketika ditembak, tubuhnya tetap utuh, seolah tak bisa dihancurkan. Penampilannya sangat berbahaya,
tubuhnya mengintimidasi, seperti kekuatan yang luar biasa. Saat robot itu mendekat, para pahlawan kita melancarkan serangan, menusukkan senjata dan pedang hingga tubuhnya roboh berlumuran darah. Namun, dalam keadaan itu, robot tersebut malah merobek tubuhnya sendiri dan muncul dalam wujud baru, menandakan bahwa ia tak bisa mati. Dengan amarah di matanya, ia menatap mereka dan mengeluarkan raungan mengerikan, lalu membawa tubuhnya yang rusak. Akase yang melihat itu segera menghunus pedangnya dan berlari menyerang. Namun robot tersebut melakukan teleportasi ke belakangnya dan melancarkan serangan. Beruntung, Roku datang tepat waktu dan menyelamatkan Akase, diiringi dengan ledakan dahsyat yang menggetarkan tempat itu. Identitas sejati pahlawan kita masih menjadi misteri. Tak lama kemudian, semua robot di tempat itu tampak memainkan sebuah drama, memerankan raja dan ratu, serta berakting layaknya manusia. Di antara semua itu, terlihat tubuh android wanita yang terikat di belakang para robot, dengan penampilan yang mengerikan dan menyeramkan. Pada adegan selanjutnya, Akase menyarankan kepada Roku dan yang lainnya untuk meminum air. Namun, android mereka menanggapi bahwa mereka tidak membutuhkan air karena mereka bukan manusia, melainkan android. Mendengar hal itu, Akase merasa ada yang janggal dan meminta izin untuk memeriksa tubuh mereka, sambil sedikit menggoda Roku. Di adegan selanjutnya, Akase dan Roku melaporkan bahwa mereka terjatuh ke dalam sebuah jurang. Saat mereka menelusuri area tersebut, mereka menemukan bahwa banyak robot telah menyatu menjadi satu bentuk besar menyerupai sebuah amalgam. Dari gabungan robot tersebut, muncul sesosok android. Ketika android itu berhasil mereka kalahkan, tubuhnya mengeluarkan android lain yang langsung menyerang mereka sebelum akhirnya kabur. Identitas android itu masih menjadi misteri, dan penyelidikan kini sedang berlangsung. Menanggapi hal tersebut, Akase merasa sangat terkejut karena ternyata ada entitas yang menyerupai manusia di tempat ini. Di sisi lain, para pahlawan kita duduk dalam diam, berbincang sejenak sambil mencoba memahami bagaimana situasi ini bisa terjadi. Tak lama kemudian, adegan berpindah ke sang komandan yang tengah berbicara dengan atasannya. Ia menyampaikan bahwa mereka harus mengumpulkan informasi mengenai entitas ini, meskipun untuk saat ini mereka masih belum memiliki petunjuk apapun. Secara tiba-tiba, atasan sang komandan menyampaikan bahwa jika diperlukan, dua robot tersebut boleh dikorbankan. Baginya, yang paling penting adalah mengetahui siapa makhluk itu dan apa tujuan mereka di tempat ini. Usai perbincangan itu, sang komandan segera memberikan misi baru kepada Akase dan Roku. Sementara itu, para pahlawan tampak sedang menikmati waktu istirahat mereka. Akase mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat untuk tidur, dan meskipun Roku berusaha keras membujuknya untuk beristirahat, usahanya tetap sia-sia. Di saat yang sama, mereka melihat peluncuran unit sumber daya manusia dari bumi menuju bulan, membuat Akase merasa sedikit bingung dan bertanya-tanya. Beberapa saat kemudian, komandan muncul dan menjelaskan bahwa mereka harus menyelidiki makhluk multifungsi tersebut dan mencari tahu dari mana asalnya. Setelah menerima perintah, para pahlawan segera berangkat menggunakan sebuah kendaraan untuk menjalankan misi. Dalam perjalanan, Roku sempat mencoba menggoda Akase, tetapi Akase dengan tegas menolaknya. Mereka tiba di dekat sebuah taman hiburan, dan di sana mereka menyaksikan parade robot yang meriah. Tiba-tiba, salah satu robot menghampiri mereka dan mengajak mereka untuk bergabung dalam parade tersebut. Mereka pun mengikuti ajakan itu dan mendapati tempat itu sangat mirip dengan lokasi sebelumnya, di mana para robot tampak bermain seperti manusia. Rasa penasaran mulai tumbuh dalam diri mereka, bertanya-tanya mengapa para robot tersebut meniru perilaku manusia. Namun tak lama kemudian, pertunjukan dimulai, dan sebuah ledakan besar mengguncang tempat itu. Dari kepulan asap, muncullah sosok robot bernama Melania, yang tampak seperti musuh kuat dari dunia Elden Ring, yaitu Melania, Blade of Miquella. Tanpa banyak bicara, Melania langsung menyerang para pahlawan. Mereka mencoba melawannya dengan senjata, tetapi Melania menciptakan sebuah kubah ungu yang memblokir semua serangan. Meskipun berbagai upaya dilakukan untuk menghancurkannya, Melania tetap tak tergoyahkan. Saat pertempuran berlangsung sengit, robot-robot di sekitar mulai mencoba meretas sistem Akase. Roku segera datang menolong, namun Akase melompat lebih dulu dan menyerang Melania menggunakan pedangnya, berhasil mengeluarkan inti dari tubuh musuh tersebut. Melania pun membalas serangan itu dengan melepaskan gelombang energi besar yang mengaktifkan semua android di sekitarnya, membuat para pahlawan harus menghindari serangan dari segala arah. Adegan ini pun disajikan dengan animasi yang menakjubkan. Di tengah kekacauan itu, Roku berusaha meretas tubuh Melania. Saat ia berhasil masuk ke dalam sistemnya, ia menemukan banyak memori dari robot-robot lain yang semuanya tampak memusuhinya. Dengan penuh perjuangan, Roku berhasil menghancurkan jaringan memori tersebut, sementara Akase memegangnya erat untuk memberi perlindungan. Namun,
Melania kembali melepaskan serangan kuat dan mengejar mereka tanpa ampun. Mereka pun terpaksa berlari menyelamatkan diri. Di sisi lain, Roku yang masih dalam proses peretasan tiba-tiba melihat sebuah robot besar berubah menjadi robot kecil yang langsung menyerangnya. Meskipun Roku mencoba memberikan perlawanan, robot tersebut berhasil menariknya masuk ke dalam air. Selanjutnya, ditampilkan bahwa Roku terjebak dalam sebuah dunia kelam, dengan kedua tangannya terikat dari berbagai arah. Di hadapannya, tampak sebuah robot tengah mencari sesuatu dan perlahan mendekat dengan niat menyerang. Roku berusaha keras bertahan, sementara Akase sedang berjuang untuk menyelamatkannya dari tempat itu. Di sisi lain, Melania bersama pasukan robot lainnya terus melanjutkan pengejaran tanpa henti. Akase berada dalam situasi genting, dikejar dari segala arah. Ia melesat maju dengan menendang dari bawah, namun serangan dari Melania segera menyusul. Sayangnya, serangan itu belum cukup memberi dampak berarti. Tak lama kemudian, Melania mengubah dirinya ke wujud paling kuat untuk melancarkan serangan berikutnya. Dalam momen tersebut, Roku tertarik masuk ke dalam mulut Melania, tetapi Akase datang tepat waktu untuk menariknya keluar. Pada saat bersamaan, seekor robot kecil muncul dari dalam mulut Melania, namun Roku dengan cepat menghunus Spirit Sword miliknya dan menghancurkan robot itu, membuat Melania kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Melihat kesempatan emas itu, Akase segera meluncurkan serangan balik. Dengan bantuan robot terbangnya, ia menyulut api yang membakar tubuh Melania, hingga akhirnya menghancurkannya sepenuhnya. Animasi dalam adegan ini benar-benar mengagumkan. Setelah itu, Roku berlari mendekati Akase yang berdiri dalam pose gagah dengan pedang di tangannya. Ia merasa bahwa misi yang mereka jalani telah usai. Namun tak lama kemudian, dari tubuh Melania yang telah hancur, muncul sebuah bola cahaya yang perlahan memudar. Di sampingnya, tampak sebuah kepala robot dengan bentuk aneh yang mereka angkat. Tiba-tiba, beberapa robot kecil mulai menangis dan mengeluarkan pertanyaan tentang keberadaan Mama. Dalam kondisi itu, Roku melangkah maju dan tanpa ampun menebas para robot kecil tersebut dengan pedangnya, menghabisi mereka secara brutal. Melihat kejadian itu, Akase hanya bisa menatap bunga yang terbawa angin, terbang pelan ke arahnya. Dalam adegan selanjutnya, tampak dua android yang menyerupai makhluk hidup duduk bersantai. Mereka adalah dua sosok android yang pernah muncul sebelumnya di hadapan Akase dan Roku. Sambil membaca buku tentang manusia, keduanya duduk dalam keheningan. Android yang lebih kecil bernama Eve, memegang sebuah apel, sebuah simbol yang jelas merujuk pada Adam dan Hawa. Sementara android yang lebih besar duduk tenang mengenakan pakaian minimalis sambil membaca buku. Ada jarak yang cukup jauh antara mereka berdua. Hal itu menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka duduk berjauhan padahal mereka adalah kembar? Mengapa tidak duduk lebih dekat satu sama lain? Pada bagian berikutnya, sang protagonis terlihat berjalan melintasi jembatan kayu, entah menuju kemana. Di sepanjang jalan, mereka terlibat percakapan ringan dengan POD mereka. Perjalanan membawa mereka ke sebuah pusat perbelanjaan. Setibanya di sana, Roku tampak begitu antusias dan menyampaikan niatnya pada Akase untuk berbelanja bersama, apabila dunia manusia bisa diperbaiki. Namun Akase merespons secara dingin, mengatakan bahwa perasaannya tidak memiliki kaitan dengan tugasnya. Roku terus berusaha mendekati Akase dengan berbagai cara, tetapi Akase selalu menunjukkan sikap acuh. Hingga pada akhirnya, Roku memilih diam dan menjauh. Di saat yang sama, beberapa robot di sekitar mereka mulai mengibarkan bendera putih sebagai tanda damai. Pemimpin kelompok robot itu pun muncul dan memohon agar tidak ada serangan, karena mereka tidak ingin terlibat dalam pertempuran apapun. Melihat situasi itu, sang pahlawan langsung teringat akan pesan dari kapten mereka sebelumnya, yang menegaskan bahwa mereka harus mengirimkan pasokan bagi para robot yang bersahabat dengan manusia. Kapten meyakinkan bahwa para robot tersebut tidak akan membahayakan siapapun, karena mereka diberikan minyak serta kebutuhan lain agar dapat hidup damai di tempat itu. Setelah kejadian itu, mereka pun duduk berdampingan dengan para robot. Pemimpin para robot mulai mengisahkan bahwa kehidupan mereka telah berjalan damai karena mereka telah mempelajari semua buku yang ditulis oleh manusia. Mereka menjalani hidup layaknya sebuah keluarga dan menghindari konflik karena mereka tidak menyukai pertarungan. Menyaksikan semua ini, Akase perlahan mulai memahami dan menerima kenyataan tersebut, meskipun Roku masih sulit untuk percaya dan merasa tidak bisa menerima semua itu begitu saja. Dengan nada penuh tanya, dia mempertanyakan alasan di balik pembangunan desa oleh para robot. Tak lama setelah itu, muncul berbagai jenis robot, salah satunya adalah robot perempuan mengenakan pita merah muda yang mengambil POD milik mereka. Akase, dengan tenang, mencoba menenangkan Roku dan mengatakan bahwa mereka tidak akan diserang. Ia yakin bahwa para robot akan membiarkan mereka pergi seperti yang sudah-sudah. Kehadiran para robot itu justru mempertegas bahwa mereka memang tidak bermaksud jahat,
dan hal itu membuat Akase semakin tenang, meskipun Roku masih diliputi kebingungan. Beberapa saat kemudian, mereka melompat ke sebuah jurang. Di bawah sana, tampak sebuah pohon besar, dan di dalamnya tersembunyi kepala robot raksasa yang terlihat sangat menakutkan. Mereka mendekat karena merasa ada sesuatu yang ganjil. Dari kepala itu muncul banyak sinyal yang membuat mereka curiga bahwa kepala tersebut masih memiliki kehidupan. Setelah menyadari hal itu, Roku menyatakan bahwa jika kepala itu masih aktif, mungkin saja ia bisa meretas sistem di dalamnya. Ia pun mencoba menyentuh permukaan kepala robot dan masuk ke dalam sistemnya untuk mengakses data. Saat ia berhasil masuk, berbagai informasi langsung membanjiri pikirannya. Ia mendapatkan kilasan kenangan dari masa lalu, ketika manusia dan robot hidup berdampingan dalam kenyamanan. Semua memori itu hadir secara tiba-tiba dan membuatnya terhanyut. Setelah itu, Roku melepaskan dirinya dari sistem robot tersebut dan mengatakan bahwa entitas itu sendirilah yang telah mengeluarkannya. Tetapi ia sudah sempat menyerap begitu banyak informasi penting. Pada saat yang bersamaan, kepala desa muncul dan memberitahu mereka bahwa pohon besar itu adalah tempat suci bagi para robot, tempat mereka memanjatkan doa dan mencari kedamaian. Ia kemudian mengisahkan masa lalunya, bahwa dulu ia adalah robot yang hanya tahu cara bertarung. Namun, ketika ia menemukan pohon itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk meninggalkan dunia pertempuran. Ketika berada di ambang kematian di medan perang, ia menyadari bahwa ia tidak ingin berakhir begitu saja. Ia ingin menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Maka dari itu, ia mulai menjadikan pohon tersebut sebagai tempat suci dan membangun desa agar para robot dapat hidup rukun. Ia memperlihatkan bagaimana mereka semua kini tinggal bersama, saling menjaga satu sama lain layaknya keluarga atau sahabat, hidup seperti manusia sejati. Semua kenyataan ini membuat Roku merasa sangat sulit untuk bisa menerima perubahan tersebut, sementara Akase bisa menerimanya dengan hati yang lebih terbuka. Malam harinya, Roku berdiri sendiri di tengah hujan, dibayangi oleh keraguan yang terus menghantuinya. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, mengingat para robot itu pernah membunuh banyak teman mereka, dan kini mereka seolah ingin hidup damai. Namun, Akase menegaskan bahwa semua itu tidaklah seperti yang dibayangkan Roku, dan bahwa menerima kenyataan ini adalah hal yang harus dilakukan. Saat itu, kepala Roku terasa nyeri dan ia mulai merasakan sesuatu yang janggal. Ia menyadari bahwa perlahan-lahan semuanya mulai masuk akal baginya. Akase, yang berada di sisinya, menepuk dadanya dengan penuh keyakinan dan mengatakan bahwa ia selalu yakin semuanya akan berakhir dengan baik, jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tak lama setelah itu, cahaya matahari yang hangat mulai menyinari mereka. Dengan senyum kecil, Akase menyatakan bahwa jika distrik perbelanjaan berhasil dibangun kembali, ia ingin menemani Roku membeli sebuah kaos. Mendengar hal itu, Roku merasa sangat bahagia dan menduga Akase sedang mencoba menggoda dirinya. Beberapa saat kemudian, terjadi keributan di antara para robot yang saling berebut sebuah kotak musik. Melihat kejadian aneh itu, Akase dan Roku merasa heran karena para robot mulai bertengkar hanya demi benda kecil itu. Pertikaian itu memuncak saat kotak musik tersebut rusak, memicu perkelahian yang lebih besar. Ketika kekacauan semakin memanas dan Roku hampir turun tangan, tiba-tiba seorang komandan muncul dan menanyakan keadaan di lokasi. Roku dengan tenang melaporkan bahwa semuanya baik-baik saja, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sementara itu, dua tokoh antagonis utama terlihat santai di tempat lain, menciptakan suasana yang kontras. Salah satunya tampak membaca buku dengan tenang, sementara yang lain menikmati sebuah apel. Sang kakak memberikan tugas kepada adiknya untuk menghitung semua kata dalam buku itu, lalu meninggalkannya sebentar untuk berkeliling. Sang adik tetap duduk di sana, melanjutkan membaca tanpa protes. Kemudian, cerita bergeser ke latar belakang penuh ketegangan, memperlihatkan Kapten Lily yang tampak cemas dalam perjalanan menuju misi bersama Akase. Di tempat lain, Roku mendapat tugas untuk memasang alat sensor di sekeliling mereka, berguna untuk mendeteksi kedatangan musuh. Kapten Lily yang melihat hal itu mempertanyakan tindakannya, namun Roku menjelaskan bahwa itu dilakukan atas inisiatif pribadinya. Kapten pun menghargai keputusannya dan membiarkannya. Roku dan Akase sempat berdiri bersama sebelum Roku tiba-tiba harus berlari untuk memperbaiki salah satu sensor yang mengalami gangguan. Sementara itu, Akase tetap di tempat bersama Kapten Lily. Dalam suasana tenang itu, Lily mengajukan pertanyaan yang tak biasa. Ia bertanya apakah android pernah bermimpi. Akase menjawab bahwa mereka, sebagai android, tidak memiliki kemampuan untuk bermimpi. Lily lalu menatapnya dan mengungkapkan bahwa setiap kali melihat Akase, ia selalu teringat pada seseorang bernama nomor 2 yang sangat mirip dengannya. Akase pun mengakui bahwa desain tubuhnya memang terinspirasi dari sosok tersebut. Latar belakang cerita mereka pun mulai terkuak. Dahulu, Kapten Lily pernah bertemu dengan skuad lama Akase,
dan ternyata Akase yang dikenal sekarang bukanlah yang asli. Sosok aslinya adalah nomor 2, seseorang yang menjadi model bagi desain fisik Akase. Dalam kilas balik itu, terlihat bagaimana nomor 2 dan skuadnya mendekati kelompok perlawanan dengan niat baik. Nomor 2 yang dikenal manis dan menawan mencoba berbicara dengan kelompok itu dan meminta mereka untuk bergabung. Dalam kilas balik tersebut, diperlihatkan kapten asli bernama Miskar, dikenal karena bekas luka di wajahnya, yang menerima mereka ke dalam tim. Para anggota skuad setuju, dan yang menarik perhatian adalah semua anggota skuad Akase mengenakan penutup mata. Sampai sekarang, belum ada penjelasan pasti mengapa mereka memilih untuk menutupi mata mereka, seolah enggan melihat siapa yang mereka lawan. Namun, Miss Lily tampaknya tidak menyukai keberadaan para gadis berpenutup mata tersebut dalam tim. Akhirnya, mereka semua melangkah bersama dalam misi, berbincang akrab sepanjang perjalanan. Meski semuanya terlihat lancar, kegelisahan tetap menyelimuti Lily. Mereka akhirnya tiba di sebuah tempat di mana beberapa orang tampak duduk bersantai. Beberapa gadis terlihat sedang mengambil air sambil bercanda. Di tengah keceriaan itu, Lily tampak memegang sebuah pistol mungil. Nomor 2 melihatnya dan menyebut pistol itu lucu, membuat Lily merasa agak canggung. Miskar kemudian menegur pernyataan itu, menjelaskan bahwa meskipun kecil, pistol itu bukanlah mainan, dan komentar seperti itu bisa menyinggung Lily. Setelahnya, para gadis duduk bersama saat 2 gadis lainnya datang dengan santai, mengaku bahwa mereka ahli dalam urusan mengisi air. Gadis bertubuh gemuk di antara mereka langsung meminum habis air itu dan meminta mereka untuk mengisinya kembali, yang mereka lakukan dengan senang hati. Momen itu menunjukkan ikatan persahabatan yang mulai tumbuh di antara mereka. Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika tubuh Lily mulai mengalami perubahan misterius. Pistol kecil yang dipegangnya terjatuh dan tanpa sengaja menyentuh virus pembalik. Virus tersebut mulai menginfeksi tubuh Lily dan perlahan menghancurkannya, membuatnya tidak bisa pulih lagi. Teman-temannya hampir menyerangnya demi mencegah ancaman lebih lanjut. Namun nomor 2 datang dan menghentikan mereka, mengingatkan bahwa Lily tetaplah teman mereka. Saat nomor 2 berusaha melindungi Lily, gadis itu justru memegang tubuhnya dan melemparkannya ke arah lain. Sesaat kemudian, sekelompok orang bersiap untuk menyerang, namun nomor 2 kembali muncul dengan cepat dan menghalangi mereka, menyatakan bahwa dirinya mampu menyembuhkan Lily. Pertengkaran pun tak terelakkan, hingga para gadis berbalut perban datang satu persatu, berusaha memberikan pertolongan pada Lily. Mereka tampak serius, berpikir keras, dan mengerahkan segala upaya untuk menyembuhkannya. Di waktu yang sama, Miskar melihat selongsong peluru yang tergeletak di tanah. Tanpa sengaja, Lily menendang seorang gadis, tetapi meskipun terluka, gadis itu tetap bertekad mendekat dan membantu proses penyembuhan. Semua gadis bekerja sama dengan penuh semangat demi memulihkan kondisi Lily, sedangkan kapten memperhatikan peluru tersebut dan kembali fokus pada tujuannya. Akhirnya, berkat kerja keras mereka, Lily berhasil pulih dan kelompok itu pun melanjutkan perjalanan dengan semangat dan kebahagiaan. Di dunia nyata, Lily dan nomor 2 berjalan beriringan sambil membahas hal-hal yang serupa. Sementara itu, di masa lalu, komandan telah memberikan peringatan bahwa serangan besar akan segera datang, dan mereka harus bersiap karena akan menghadapi 300.000 musuh. Semua gadis mulai bergerak, menghindari serangan dan terus maju dengan tekad yang kuat. Robot-robot musuh melancarkan berbagai bentuk serangan. Kepala dan tubuh para gadis mulai hancur satu persatu, namun langkah mereka tidak berhenti. Mereka tetap berusaha mencapai markas utama. Di tengah pertempuran, seorang gadis yang sempat menyelamatkan Lily gugur. Kejadian itu membuat Lily kehilangan fokus dan pikirannya kacau. Meski begitu, para gadis lainnya tetap maju. Salah satu dari mereka yang mengenakan perban membuka perbannya, menyatakan bahwa mereka harus menyelesaikan misi bersama. Keduanya kemudian berhenti dan mulai melawan seorang pria bersenjata. Gadis-gadis lainnya terus bergerak hingga tiba di titik hacking. Di sana, salah satu gadis menghentikan langkahnya untuk melakukan peretasan, dibantu oleh seorang pejuang lainnya. Saat itu, hanya 4 orang yang tersisa. Mereka menaiki lift untuk melanjutkan perjalanan, termasuk karakter Toobi dan temannya Maenwile. Di sisi lain, Kapten dan Miss juga berada di lift, duduk bersama dalam keheningan. Ketika mereka mencapai lantai atas, terlihat kondisi kapten yang sangat mengenaskan. Tubuhnya berlumuran darah. Dengan sisa tenaga, mereka meminta Lily untuk terus bertahan dan menjalankan misi terakhir, meninggalkan pesan agar ia menjaga kenangan mereka. Akhirnya, Lily dikirim ke depan sendirian, sementara para gadis lainnya tertinggal. Hanya Lily yang berhasil bertahan hidup. Lily, satu-satunya yang selamat, melangkah naik dengan marah dan menembaki segala yang menghalangi jalannya. Ia mempertanyakan mengapa hanya dirinya yang masih hidup.
Toobi lalu muncul dan mempertanyakan apakah Lily yakin bahwa semua kesalahannya telah ditebus. Lily menjawab dengan keraguan, menyatakan kemungkinan bahwa mungkin masih ada satu di antara mereka yang bertahan. Tiba-tiba, di adegan berikutnya, muncul seorang gadis dari antara tumpukan tulang belulang, dengan tahi lalat yang identik dengan milik Toobi. Apakah dia Miss nomor 2? Tak ada yang tahu pasti. Kemudian, dua saudara lelaki terlihat kembali duduk bersama. Terdapat kesan kuat bahwa mereka adalah dalang dari semua ini. Keyakinan itu begitu kuat hingga jika ternyata mereka bukan penjahatnya, rasanya akan sangat memalukan. Namun, semuanya akan terungkap nanti. Sang kakak bangkit dari tempat duduk dan mengatakan bahwa ia akan pergi sebentar, meminta adiknya untuk terus belajar. Dalam adegan selanjutnya, Toobi dan Roku duduk bersama sambil memperhatikan kawanan yak yang tengah merumput. Roku berkomentar tentang fakta bahwa seekor yak bisa menghabiskan hingga 25 kg rumput setiap harinya. Ia menyebut kebiasaan itu bodoh, karena sepanjang hari hanya digunakan untuk makan. Berbeda dengan mereka yang, meskipun tak butuh makanan, tetap mampu berfungsi secara efisien. Tanpa diduga, mereka menerima panggilan dari markas pusat, memberitahukan tentang keberadaan bunga putih yang dikenal sebagai Lur Tear. Bunga ini memiliki kekuatan misterius yang diakini dapat memberikan kekuatan luar biasa kepada siapapun yang memakainya. Mereka pun menanyakan pada Toobi apakah dia sanggup mengenakan bunga tersebut. Entah kenapa, karakter-karakter ini bersikap begitu lembut terhadap Toobi. Meskipun Toobi adalah adik perempuan Gojo, tetap saja ada sikap menggoda yang sulit dimengerti. Namun, Toobi dengan tegas menolak, menyatakan bahwa dirinya tidak mampu melakukannya. Beberapa saat kemudian, mereka melihat sebuah robot yang melarikan diri karena adik perempuannya menghilang. Chief menjelaskan bahwa sang adik hilang di dalam hutan yang dikenal penuh dengan robot-robot berbahaya. Mereka pun diminta untuk menjalankan misi penting, menemukan dan membawa kembali adik sang robot. Awalnya Toobi tampak ragu, tetapi Roku menentangnya. Namun, ketika robot tersebut mulai menunjukkan ekspresi sedih, bahkan berpura-pura menyakiti dirinya sendiri, Toobi pun luluh dan akhirnya menyetujui untuk mencari sang adik. Chief kemudian mengantar mereka ke pintu masuk hutan. Di sana, mereka menemukan petunjuk pertama berupa boneka kecil, kemungkinan milik adik sang robot. Saat pencarian berlanjut, suasana mencekam mulai terasa karena mereka merasakan kehadiran musuh yang mengintai. Tak lama, mereka menemukan tubuh robot yang rusak parah, menimbulkan pertanyaan siapa pelakunya. Mereka terus bergerak hingga sampai di sebuah kastil, di mana mereka menjumpai banyak bangkai robot berserakan. Saat sedang memeriksa, sebuah robot pejuang muncul dan langsung menyerang. Pertarungan berlangsung cepat, hingga robot itu jatuh dan hancur. Luka sayatan terlihat jelas di tubuhnya. Usai insiden itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah altar kuno. Roku menyentuh altar tersebut dan secara ajaib menarik kenangan masa lalu dari dalamnya, lalu pergi. Dalam memori tersebut, Roku melihat gambaran kehidupan 256 tahun silam, ketika para robot hidup damai sebagai keluarga dan menikmati kehidupan mereka. Saat menarik lebih jauh ke masa lalu, ia melihat kenangan dari 128 tahun lalu, saat sebuah robot raksasa hendak dimusnahkan dan orang-orang membangun desa di tempat tersebut, membentuk sebuah klan. 4 jam sebelum kejadian saat ini, para robot sedang bersiap untuk upacara ibadah, ketika seorang penyusup muncul dan mulai menyerang serta membunuh banyak robot tanpa ampun. Mereka mulai bertanya-tanya tentang identitas si penyusup dan mendiskusikannya. Tiba-tiba, tanah di bawah Roku runtuh dan dia terjatuh. Namun Chief Robot berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Setelah selamat, Roku berdialog dengan Chief Robot, lalu mereka melanjutkan penyelidikan lebih dalam. Ketika mereka masuk ke sebuah area tertentu, mereka akhirnya menemukan adik perempuan yang mereka cari. Gadis robot itu langsung memeluk Chief Robot sebagai tanda terima kasih atas pertolongannya. Namun Chief Robot menjelaskan bahwa yang menemukannya adalah Toobi dan Roku, dan si gadis pun mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama karena dari belakang gadis tersebut, muncul robot lain yang membuat Akase bersiap menyerang. Akan tetapi, si gadis buru-buru menghentikan niat itu, mengungkapkan bahwa robot tersebut adalah kekasihnya dan mereka akan segera menikah. Semua orang terkejut mendengar hal tersebut. Pertanyaan pun muncul. Bagaimana mungkin para robot bisa saling berpacaran? Bukankah seharusnya mereka fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka sebagai mesin? Meski begitu, Akase akhirnya memberikan restunya. Namun kemudian, robot pria itu meminta bantuan, memohon agar mereka menyelamatkan anaknya yang bernama Little King, karena mereka sebelumnya sempat diserang. Rasa sedih membanjiri suasana saat robot tersebut menangis meminta pertolongan. Mendengar hal itu, Akase menyetujui ajakan tersebut dan berangkat bersama mereka. Saat berada di dalam,
mereka menemukan Little King yang ternyata adalah sebuah robot mungil berbentuk seperti anak-anak, tersembunyi di dalam gerbong kereta. Namun secara tiba-tiba, serangan datang dari atas dan sosok penyerangnya benar-benar mengejutkan. Wujudnya sangat menyerupai Akase, namun tanpa penutup mata, sehingga memperlihatkan wajah asli Akase yang rupawan, meskipun dirinya hanyalah robot. Wanita misterius itu ternyata adalah Number 2, sebuah salinan dari Akase. Tanpa basa-basi, ia langsung melancarkan serangan terhadap Chief Robot. Para pahlawan berusaha menghentikannya sambil mencari tahu motifnya. Number 2 menjelaskan bahwa dirinya adalah tiruan Akase, yang telah keluar dari klannya dan kini berdiri sebagai musuh mereka. Ia menyatakan bahwa bukan dirinya yang mengkhianati, melainkan komandan merekalah yang telah berkhianat. Sebelum sempat dijawab, Number 2 melompat dan menghilang begitu saja. Setelah kejadian itu, para pahlawan segera menghubungi markas besar dan melaporkan tentang kemunculan Number 2, sembari meminta data lebih lanjut. Namun, pihak markas hanya bisa menjawab bahwa mereka belum memiliki informasi terkait sosok tersebut. Sebagai gantinya, mereka diberi tugas baru. Sua, seorang android yang dianggap sangat berbahaya, kini menjadi target baru mereka. Misi mereka adalah menangkap Sua dan menggali segala informasi yang bisa ditemukan. Setelah menerima perintah, mereka menemui Chief yang memberitahu bahwa Sua sempat muncul di tempat tersebut dan telah membantai seluruh robot dengan cara yang mengerikan. Mendengar itu, para pahlawan menyadari bahwa mereka harus bertindak lebih hati-hati. Mereka pun menuju ke desa dan berbicara dengan Kapten Lily, yang mengatakan bahwa Sua adalah gadis yang dulu pernah bersama mereka. Fakta bahwa Sua masih hidup membuat Lily sedikit terhibur. Meskipun tak punya banyak informasi, Lily mengungkapkan apa yang ia ketahui sebelum Roku dan Akase pergi, sementara ia sendiri tenggelam dalam pikirannya. Setelah itu, Roku menemui dua gadis berambut merah dan menanyakan soal Sua. Keduanya mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui banyak, tetapi mereka pernah mendengar bahwa Sua mungkin berada di sekitar kota yang kini tergenang air. Mereka juga memperingatkan Roku untuk tidak berinteraksi terlalu banyak dengan warga desa, karena keberadaan mereka tidak disukai. Roku dan Akase pun menyepakati untuk tidak ikut campur dalam masalah tersebut. Kemudian, mereka menuju kota yang telah tergenang air. Meski kota itu tampak indah, kini ia telah rusak dan tertutup oleh genangan. Mereka berdiri di sana, mengagumi pemandangan, sambil membicarakan alasan di balik pengkhianatan Sua. Roku menyarankan agar mereka menelusuri area tersebut lebih jauh. Namun tak lama, ia merasa kelelahan dan mengusulkan untuk beristirahat sejenak. Mereka duduk di tepi air dan menikmati keindahan sekitar. Roku berkata bahwa dunia manusia begitu indah. Lalu ia membuka visornya dan menyatakan bahwa akhirnya ia bisa menyaksikan dunia ini apa adanya. Ia melepas kaus kakinya, lalu melompat ke air, bermain seperti anak kecil. Melihat hal itu, Akase mempertanyakan alasannya, mengingat mereka adalah android yang seharusnya fokus menjalankan misi. Roku menjelaskan bahwa karena mereka diciptakan menyerupai manusia, maka sesekali mereka juga berhak menikmati hidup seperti manusia. Meskipun awalnya ragu, Akase menanggapi dengan menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan hal yang sama, namun kemudian ia ikut melepas visornya dan turun ke air. Mata Akase, yang kini terlihat jelas, begitu indah dan mempesona. Dengan sorot mata seperti itu, tak heran bila banyak orang akan jatuh cinta padanya. Tak salah jika banyak yang menganggap Akase sebagai waifu idaman. Saat memandang Akase, Roku kembali merasakan getaran cinta dalam hatinya. Namun, ia sadar bahwa kakinya kini basah karena lupa melepas kaus kakinya sebelumnya. Di tengah obrolan mereka, pandangan keduanya tertuju pada bunga lili putih yang tumbuh tak jauh dari sana. Akase sempat terpikir untuk memetik bunga itu dan menggenggamnya. Tak lama, mereka menerima panggilan dari markas, dari orang yang dulu pernah menyuruh Akase untuk menyematkan bunga itu di rambutnya. Namun, Akase memilih untuk meletakkannya di dadanya, sambil berkata bahwa ia tidak bisa memakainya di rambut. Melihat hal itu, hati Roku kembali luluh, jatuh cinta sekali lagi pada sosok Akase yang bagi dirinya begitu sempurna. Siapa yang tak akan terpikat oleh Akase? Dia terlihat seperti sosok yang sulit dicela. Baiklah, penulis menghentikan candaan agar tidak menuai kritik di kolom komentar. Setelah itu, mereka mendapat arahan untuk mencari keberadaan Sua dan mengumpulkan data eksperimen jika memungkinkan. Mereka pun menyusun rencana perjalanan, dan memutuskan untuk menemui Jakas, karena pria itu dikenal memiliki pemahaman luas mengenai daerah tersebut. Saat mereka tiba, Jakas sedang berada di dalam air hanya mengenakan pakaian dalam, sibuk mencoba menangkap ikan. Sayangnya, ikan yang hendak ditangkapnya berhasil melarikan diri. Sebagai gantinya, Jakas melemparkan granat ke dalam air. Akase sempat mempertanyakan kenapa dia hanya mengenakan pakaian dalam di tempat seperti itu, dan Jakas menjawab dengan santai bahwa rasanya nyaman, seperti manusia lainnya,
dan membuat tubuh terasa lebih bebas.